Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang persaingan masuk di prodi psikologi di 7 PTN terbaik di Indonesia, tentunya untuk persiapan SNMPTN tahun 2022. Nah, video kali ini kita mengupas tentang keketatan. Apa itu keketatan? Tingkat keketatan adalah perbandingan antara jumlah daya tampung dengan peminat di prodi tersebut. Misalnya di tabel ini ya, prodi X daya tampungnya 10 kursi atau 10 mahasiswa, peminatnya ada 100, maka keketatannya adalah daya tampung 10 dibagi peminat 100 kalikan 100%, ketemu angka 10%. Jadi tingkat keketatan prodi X adalah 10%. Artinya, nantinya ya, semakin kecil nilai keketatan ya, maka semakin tinggi persaingannya. Saya ulangi, jika nilai tingkat keketatannya itu semakin kecil, nanti semakin tinggi tingkat persaingannya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya nanti kita bisa ketemu video-video bagus berikutnya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang keketatan psikologi di Unpad Bandung, Universitas Padjadjaran. Perlu diketahui, psikologi Unpad ini masuk kelompok saintek ya, bukan kelompok sasum. Tahun 2021, daya tampung psikologinya Unpad itu 34 saja. Ya. Peminatnya 2.276, luar biasa, sangat banyak sekali ya. Sehingga keketatannya adalah 1,5%. Ini angka yang sangat kecil, sehingga persaingannya sangat tinggi. Saya ulangi, angkanya sangat kecil, sehingga persaingannya sangat tinggi sekali. Yang kedua ada psikologi di UNS, Universitas 11 Maret, Solo. Sama dengan Unpad, psikologinya UNS ini masuk di kelompok saintek, bukan di kelompok sasum. Tahun kemarin jumlah daya tampungnya 30, jumlah peminatnya 1.638, keketatannya 1,8. Masih ada di angka yang sangat kecil ya, sehingga persaingannya sangat tinggi sekali. Yang ketiga ada psikologi UGM. Beda dengan Unpad sama UNS, psikologi UGM ini masuk kelompok sasum. Jadi untuk anak-anak yang dari jurusan IPS, maka psikologi UGM ini sangat tepat ya, karena ini untuk anak-anak kelompok sasum. Jumlah daya tampungnya 57, jumlah peminatnya 1.871. Sehingga keketatannya di angka 3,4%, lebih tinggi ya angkanya, sehingga persaingannya lebih rendah dibandingkan yang Unpad sama UNS. Nomor 4 ada psikologi Universitas Indonesia. Sama dengan UGM, psikologinya UI ini ada di kelompok sasum. Tahun kemarin jumlah daya tampungnya 36, jumlah peminatnya 1062, sehingga keketatannya akan ada di angka 3,4%, hampir mirip dengan di UGM. Tingkat keketatannya lebih tinggi dibandingkan UNS sama Unpad, jadi persaingannya lebih rendah. Nomor berikutnya ini adalah psikologi Universitas Diponegoro di Kota Semarang atau Undip, sama dengan UI dan UGM, ada di kelompok sasum juga. Jumlah daya tampungnya 72, wah besar sekali ya, 2 kali lipat dari daya tampungnya Unpad dan UNS. Jumlah peminatnya 1.978, sehingga tingkat keketatannya ada di kisaran 3,6, hampir mirip dengan UGM dan UI. Di nomor 6 ada psikologinya Universitas Airlangga Surabaya, sama dengan UI, dengan UGM, dengan Undip, ada di kelompok sasum psikologinya. Jumlah daya tampungnya 48, lumayan tinggi. Jumlah peminatnya 1019, sehingga tingkat keketatannya 4,7%, lebih tinggi angkanya, otomatis persaingannya lebih rendah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Terakhir ini psikologi Universitas Brawijaya Malang, ada di kelompok sasumnya sama seperti UNER. Jumlah daya tampungnya 77, sangat besar sekali ya. Ini paling tinggi dibandingkan yang kampus-kampus yang sebelumnya. Jumlah peminatnya juga agak sedikit, 897, sehingga tingkat keketatannya tinggi sekali, 8,6, artinya persaingannya paling rendah. Dari 7 kampus tadi, Brawijaya persaingannya paling rendah, sehingga peluangnya untuk bisa masuk di Brawijaya psikologi lebih tinggi dibandingkan di kampus-kampus yang lainnya. Nah, ini bisa dijadikan gambaran
Kira-kira kalau saya ingin kuliah di psikologi yang berpeluang besar diterima jalur SNMPTN itu, kira-kira saya milih atau berani bertarung di kampus yang mana? Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya, tentunya tentang persaingan prodi favorit, DPTN favorit. Tentunya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.